Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, Pesantren Kehidupan. Sebelum saya ingin menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan keberlimpahan, dalam keadaan bahagia dan sejahtera. Sahabat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita pelajari bersama di sesi sebelumnya, bahwa kita telah mengetahui dan meyakini bahwa apapun yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, sejatinya adalah Allah sedang menghadirkan guru spiritual di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita bisa menerima guru spiritual kita itu dengan sepenuh penerimaan, maka sejatinya kita sedang berproses untuk menyelesaikan segala problematika kita dengan sangat cepat. Karena didampingi, di-coach oleh sesuatu yang sangat berpengalaman. Seseorang yang sangat profesional. Maka sahabat yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk mengetahui lebih detail bagaimana caranya agar kita bisa melakukan proses terapi, proses menyembuhkan diri sendiri dengan beberapa metode yang nanti akan kita pelajari. Ada banyak sekali metode, akan tapi intinya sebenarnya sama. Intinya adalah penerimaan. Ketika kita sudah menerima apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya itu adalah sebuah proses yang minimal separuh, setengah dari problematika kita terselesaikan. Nah, tinggal butuh separuh lagi untuk kemudian mempercepat proses itu agar apa yang kita rasakan tidak nyaman, kita rasakan tidak enak, itu kemudian segera keluar dari kehidupan kita. Sahabat yang berbahagia, cara yang pertama yang akan kita pelajari adalah cara bagaimana kita menggunakan media air. Ya. Kita menggunakan air untuk menjadi wasilah, ya, menjadi sebuah cara agar kemudian kita bisa memiliki sebuah sugesti positif untuk masuk di dalam tubuh kita. Sahabat yang berbahagia, apapun masalah Anda, apapun problematika Anda, apapun keluhan Anda, apapun penyakit Anda, maka ambil air, kemudian pegang seperti ini. Ya, pegang seperti ini dengan menggunakan kedua tangan. Ini adalah untuk menunjukkan seberapa yakin kita. Ini untuk menunjukkan seberapa optimis diri kita. Akan berbeda dengan ketika kita memegangnya dengan tangan satu. Apalagi kita memegangnya dengan tangan kiri. Berbeda sekali. Tapi kalau kita memegangnya dengan dua tangan, berarti ini menunjukkan keyakinan kita. Ya. Setelah kita pegang air ini tidak harus dengan menggunakan botol, sahabat sekalian. Bisa menggunakan gelas atau menggunakan wadah apapun. Akan tapi pastikan airnya adalah air yang bisa dikonsumsi. Ya. Air yang tidak mengandung pemanis, perasa, atau yang kemudian sudah air olahan, tidak, tapi air murni. Bahkan kalau seandainya sahabat sekalian memiliki air Zam-Zam, tentu ini menjadi lebih spesial, ya. Karena kita sama-sama pahami bahwa air Zam-Zam adalah air terbaik yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Sahabat yang berbahagia, maka ketika kita sudah memegang air seperti ini, kita kemudian ucapkan dengan sepenuh keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, melalui air ini anugerahkanlah yang terbaik untuk diri saya. Ya Allah, melalui air ini saya yakin apapun masalah saya akan Engkau selesaikan. Melalui air ini saya yakin apapun penyakit saya akan Engkau sembuhkan. Melalui air ini saya yakin apapun yang belum aku miliki akan Engkau hadirkan.
Melalui air ini saya yakin apapun yang sudah engkau hadirkan di dalam kehidupan saya yang itu baik, maka engkau akan pertahankan, engkau akan kekalkan. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kita minum. Begitu sahabat sekalian, sebegitu simpelnya. Tapi meskipun simpel, ini memiliki power yang luar biasa. Karena kita betul-betul meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala-galanya, akan memberikan kepada kita respon. Karena kita yakin. Ya, saya ulangi, bagaimana agar kemudian Anda memiliki sebuah pemahaman yang utuh. Bahkan harapan saya, Anda semua memiliki sebuah keyakinan. Ya. Jadi bisa nanti sahabat sekalian ikuti apa yang kemudian saya contohkan. Bisa sekarang sahabat mengambil atau menyiapkan air dan kemudian nanti lakukan bersama-sama dengan saya. Baik sahabat sekalian, saya anggap Anda semua sahabat sekalian sudah memiliki dan menyiapkan air dan kemudian Anda sudah memegang di depan layar laptop atau layar HP Anda semua. Ya, pegang dengan sepenuh keyakinan. Ya, tunjukkan bahwa kita betul-betul yakin, tunjukkan bahwa kita betul-betul percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Ya. Contoh atau sahabat sekalian ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, melalui air ini anugerahkanlah kepada saya yang terbaik untuk hidup saya. Melalui air ini saya yakin bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saya. Melalui air ini saya yakin apapun masalah saya akan Engkau selesaikan. Melalui air ini saya yakin apapun penyakit saya akan Engkau sembuhkan. Melalui air ini saya yakin apapun yang belum aku miliki akan Engkau hadirkan. Melalui air ini saya yakin apapun yang sudah Engkau berikan yang itu baik untuk hidup saya, Engkau akan pertahankan. La haula wala quwata illa billah. Demikian sahabat, saya yakin sahabat sekalian sudah bisa memahami, bahkan sudah bisa mempraktekkan dengan kata-kata yang sederhana tadi. Ya. Jadi kita betul-betul merasa yakin, kita betul-betul merasa percaya bahwa Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Nah, air ini menjadi wasilah saja agar kemudian kita bisa meningkatkan sugesti kita, meningkatkan keyakinan kita. Nah, toh di dalam banyak literasi kita juga bisa dapatkan bahwa ternyata air ini memiliki sesuatu yang luar biasa. Air ini merekam, ya, melebihi kemampuan alat perekam apapun. Ya. Jadi air ini bisa memberikan respon yang apapun yang ada di sekelilingnya. Kalau ia menerima respon yang positif, pun dia akan berubah menjadi molekul atau partikel yang positif. Akan tapi ketika kemudian di sekelilingnya ia mendapati bahwa sesuatu yang negatif, apakah itu ucapan, perilaku, perasaan, pikiran, dan seterusnya, pun air ini akan kemudian merespon dengan merubah dirinya menjadi partikel-partikel yang negatif. Sahabat yang berbahagia, ini cara yang pertama. Ya, saya harap Anda semua sudah bisa mempraktekkan. Nanti kalau Anda masih bingung, Anda bisa putar kembali video ini untuk kemudian meyakinkan bahwa cara ini adalah cara yang sangat efektif dan sangat efisien. Ya, saya telah mempraktekkan, para sahabat saya juga banyak yang telah mempraktekkan, dan ini memiliki sebuah efek, memiliki sebuah dampak yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Sahabat yang berbahagia, saatnya kita akan masuk di cara yang kedua. Cara ini biasa disebut dengan
eh, emotional freedom technique, ya, atau dikenal dengan EFT. Tapi saya lebih familiar menyebutnya dengan SAFE atau SEFT, yaitu saya awali dengan sebuah diksi spiritual, ya, spiritual emotion freedom technique. Meskipun juga ada yang mengatakan S-nya itu bukan spiritual, tapi self, ya, pribadi, melakukan sendiri, ya, melakukan sendiri untuk membebaskan emosi, teknik untuk membebaskan emosi negatif, gitu ya. Sahabat yang berbahagia, sebelum kita melakukan terapi SAFE ini, kita dianjurkan untuk juga meminum air, ya. Nggak harus kemudian didoakan, tidak harus kemudian diapa-apakan, ya. Akan tapi tentu ketika kita mendoakan akan lebih baik. Misalkan kita mendoakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru kita minum, ya. Tapi bagi orang yang mungkin berbeda keyakinannya dengan saya, ya, tidak perlu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ucapkan sesuatu yang baik, atau biarkan tidak ada kata-kata sama sekali, tidak akan menjadi efek yang negatif, tidak. Yang penting adalah perasaan dan pikiran Anda berada pada pikiran dan perasaan yang positif. Ini yang penting. Nah, setelah kita minum, kemudian kita ketuk-ketuk karate kop kita, ya. Boleh yang diketuk yang kiri, sementara yang mengetuk yang kanan, atau sebaliknya, yang diketuk yang kanan, yang mengetuk yang kiri, ya. Pilih panjenengan nyamannya yang mana, ya. Sambil kita mengetuk-ketuk karate kop kita itu, kita kemudian mengucapkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, walaupun saya merasakan sakit yang saat ini saya rasakan, yang saya sendiri tidak tahu apa penyebab sakit itu, yang saya sendiri tidak tahu apa masalah dari sakit itu, bahkan saya juga tidak tahu apakah kesalahan saya sehingga saya sakit itu. Maka saya menerima dengan ikhlas dan pasrah, ya Allah. Seperti itu. Kalau itu dirasa panjang, ya, saya akan tunjukkan cara atau kata-kata yang pendek, ya. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit yang saya rasakan saat ini, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya ulangi, ya Allah, meskipun atau walaupun saya merasakan sakit yang saya rasakan saat ini, kalau perlu Anda tunjukkan sakitnya di mana, ya, pusingkah, sakit perutkah, sakit hatikah, atau sakit kepalakah, dan seterusnya, tunjukkan, ya, ucapkan. Kalau seandainya memang Anda perlu mengucapkan, tapi kalau enggak, Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sakit kita itu apa, ya. Sehingga kemudian dengan kita mengatakan, ya Allah, walaupun saya merasakan sakit yang saya rasakan saat ini, ya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya, gitu ya. Jadi yang kita ucapkan seperti itu. Kita ketuk-ketuk karate kop kita, ya. Seperti itu kita ucapkan 3 kali. Kemudian kemudian kita ketuk bagian atas kepala kita. Ya, kira-kira antara antara ubun-ubun dengan antara kepala yang paling tinggi itu di tengah-tengahnya. Jadi bukan di ubun-ubunnya, bukan juga di ponyolan kepala kita, bukan, ya, tapi di tengah-tengah itu, ya. Kita ketuk-ketuk seperti ini. Gitu ya, sahabat sekalian. Ya, kita pilih mudahnya beginilah mudahnya. Nah, selaras selurus dengan telinga kita seperti ini. Kita ketuk-ketuk. Kita ucapkan kata-kata yang sama tadi seperti tadi saat mengetuk karate kop kita. Ya Allah, walaupun saya merasakan sakit yang saya rasakan saat ini, saya menerima dengan ikhlas dan sabar, dengan pasrah. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit yang saya rasakan saat ini, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit yang saat ini saya rasakan, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Gitu ya. Nah, baru kemudian pindah ke ini, ujung alis. Nah, di ujung alis ini kita hanya mengucapkan kalimat yang terakhir, yaitu saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. 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 Kemudian kening kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah.
Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian bawah mata, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian bawah bibir, atas dagu, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian ini tulang yang menonjol, tulang iga atau tulang apa ya, bukan iga, tulang apa saya lupa namanya. Tulang pokoknya yang menonjol di bawah leher kita. Kita ketuk bersama-sama dengan dua tangan kita. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian di bawah ketiak kira-kira satu telapak tangan kita. Ya, kita paskan ini, kemudian di sini. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian yang sebelahnya, ada sebelah kanan. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian terakhir di bawah payudara kita, ya. Titik apa nih, saya lupa namanya, ya. Pokoknya di bawah pas payudara kita. Ya, ketuk lagi. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. 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 Kemudian kita tekan pergelangan tangan kita, ya. Kemudian kita tarik napas dalam-dalam, tahan, kemudian hembuskan. Kemudian tangan yang sebelahnya, tarik napas dalam-dalam, kemudian kita lepaskan. Nah, kemudian kita ulang dari yang terakhir, ya, di bawah payudara kita. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian sebelahnya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Nah, untuk yang titik ini bisa dilakukan berdua bersamaan begini. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah, ya. Tergantung nanti sahabat sekalian mana yang nyaman. Setelah itu kemudian ini tulang yang menonjol di bawah leher kita. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian di bawah bibir atau di atas dagu kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian di bawah hidung kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian di bawah mata kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian di kening kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian ujung alis kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. 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 Nah, terakhir di kepala kita. Nah, ini kita tidak perlu mengucapkan kata-kata itu lagi. Cukup kita tarik nafas dalam-dalam. Kita tahan, kemudian kita hembuskan melalui mulut. Tarik lagi, tahan, kemudian hembuskan. Tarik lagi, kemudian tahan, kemudian kita hembuskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru kemudian kita minum. Nah, sesempil itu sahabat sekalian. Mungkin bagi sahabat yang mengikuti, ada yang sudah merasakan sesuatu, tapi juga bisa jadi ada yang belum, karena tadi kan kita masih menunjukkan, masih belum latihan yang sesungguhnya. Nah, saat ini saya berharap sahabat sekalian bisa mengikuti saya, bisa menirukan saya. Apapun masalah Anda, sebutkan, tidak harus sakit, ya. Kalau Anda saat ini kebetulan lagi sakit, ya sebutkan sakitnya. Misalkan saya sakit pusing, atau saya sakit perut, atau saya sakit apa, ya sebutkan sakit itu, dan kemudian terima dengan ikhlas dan pasrah. Maka Anda nanti akan bisa merasakan sesuatu yang bisa jadi, ya, Anda belum pernah rasakan sebelumnya. Tapi kalau seandainya Anda belum merasakan apa-apa, Anda jangan putus asa untuk kemudian mencoba lagi, karena teknik ini sudah dirasakan manfaatnya oleh ribuan orang.
ya, oleh bahkan jutaan orang. Betul-betul. Jadi dengan hanya seperti itu mengetuk ini namanya titik meridian, sahabat sekalian. Yang diketuk adalah titik meridian, titik akupuntur, ya. Jadi sebenarnya teknik ini menggabungkan beberapa teknik. Ada yang kemudian menyebutnya teknik hipnoterapi, NLP, kemudian teknik akupuntur dan seterusnya, ya. Ada beberapa penggabungan sehingga ini yang kemudian akan memiliki power yang luar biasa besar juga. Nah, sahabat yang saya hormati, yang berbahagia, ayo bagi Anda yang mengalami sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupan Anda, ikuti saya, ya. Anggap saja Anda bisa menunjukkan rasa tidak nyaman. Anggap saja Anda bisa menunjukkan rasa yang tidak enak itu, ya. Saya akan mencontohkan untuk urusan yang tidak sehat atau sedang sakit, karena tema kita saat ini sedang dalam urusan sedang proses penyembuhan. Nah, maka kemudian kita akan tunjukkan itu bagaimana agar Anda semua bisa merasakan kesehatan. Kembali, ya, karate chop yang kemudian kita ketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit, sebutkan rasa sakit itu, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit, sebutkan sakit itu, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, meskipun saya sakit, sebutkan sakit itu, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian kepala. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit, sebutkan sakitnya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit, sebutkan sakitnya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian ketuk ujung alis, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian kening, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian bawah mata, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian atas dagu, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian tulang di bawah leher, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian di bawah ketiak, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Yang sebelahnya, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian bawah payudara kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. 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 Kemudian tekan pergelangan kita, tarik nafas dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan. Yang sebelah, kita tekan-tekan, kemudian kita tarik nafas dalam, kita tahan sebentar, kemudian kita hembuskan. Kemudian kita ulang dari bagian terakhir, ya, bawah payudara kita. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Ketiak, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Sebelah, kita menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian tulang di bawah leher kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian atas dagu, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian bawah hidung, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian bawah mata, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian pelipis kita, pelipis, kening ya, kening kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian ujung alis kita, saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Kemudian kepala kita tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, hembuskan. Tarik lagi, tahan,
hembuskan. Tarik lagi, tahan, hembuskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita minum. Alhamdulillah. Sahabat yang berbahagia, seperti itu yang bisa kita pelajari saat ini. Masih ada satu lagi metode, tapi nampaknya waktu kita sudah tidak memungkinkan untuk bisa berbagi. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Saya yakin ketika Anda melakukan dengan sungguh-sungguh teknik yang pertama dan yang kedua ini, Anda akan merasakan sesuatu yang Anda harapkan. Anda akan menikmati sesuatu yang Anda inginkan, ya. Maka intinya ada pada di sini. Pikiran kita. Intinya ada pada di sini. Perasaan kita. Maka gabungkan pikiran kita, keyakinan kita dengan perasaan kita. Maka ketika dua hal itu sudah bisa kita lakukan dengan sinkron, maka kita akan seperti laptop yang di sesi yang lalu telah kita bicarakan. Bagaimana agar kemudian yang akan keluar memancar melalui proyektor itu adalah kehidupan sebagaimana yang kita inginkan. Kehidupan yang sebagaimana kita harapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Tetap semangat, salam sukses, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.